Цель – беспилотный летательный аппарат. Азимут 324. Strela 10, sistem pertahanan udara jarak pendek yang namanya mungkin terdengar sederhana, tapi di medan tempur modern, ia telah menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang berani terbang terlalu rendah. Kendaraan lapis baja ringan ini bergerak senyap di antara puing-puing dan pepohonan, mengintai langit dengan mata optik tajam, siap melepaskan rudal panas yang melesat tanpa peringatan. Begitu peluncur terbuka, tak ada suara radar, tak ada kilatan sinyal. Hanya sekejap, cahaya dari moncong rudal, dan dalam hitungan detik, helikopter atau drone musuh berubah menjadi bola api yang jatuh ke tanah. Di tengah perang modern yang dipenuhi drone, rudal jelajah, dan pesawat serang cepat, Strela 10 tampil sebagai perisai terakhir pasukan Rusia di garis depan. Ia bekerja cepat, akurat, dan nyaris tak terlihat, menjadikannya salah satu sistem pertahanan udara paling efektif di zona tempur berisiko tinggi. Tidak megah, tidak ramai diberitakan, namun setiap kali langit kembali sunyi setelah pertempuran, biasanya ada satu Strela 10 yang baru saja menunaikan tugasnya dengan sempurna. Bagi militer Rusia, Strela 10 bukan sekadar senjata. Ia adalah lapisan terakhir dari pertahanan udara berlapis-lapis, benteng terakhir sebelum drone, helikopter, atau jet musuh sempat menyentuh tanah. Jika sistem besar seperti S-400 menjaga langit tinggi dan Buk M2 menembak ancaman di ketinggian menengah, maka Strela 10 lah yang beroperasi di zona paling berbahaya, ketinggian rendah, jarak dekat, dan waktu reaksi hanya hitungan detik. Sasaran utamanya, helikopter serang seperti AH-64 Apache atau Mi-24 Hind, pesawat serang darat seperti Su-25, dan kini ratusan drone kamikaze dan UAV pengintai yang terbang rendah, nyaris tanpa suara. Begitu ancaman muncul di layar optik, operator Strela 10 hanya punya beberapa detik untuk mengunci target, menembak, dan berpindah posisi. Satu kesalahan kecil bisa membuatnya jadi sasaran empuk bagi artileri atau drone musuh. Tapi dalam perang yang serba cepat seperti di Ukraina, sistem sederhana yang bisa bergerak cepat justru jadi aset paling berharga. Di garis depan Ukraina, Strela 10 beraksi di hampir semua sektor penting: Zaporizhia, Kherson, Donetsk, dan Luhansk. Kendaraan MTLB bermuatan 4 rudal itu tersebar di berbagai posisi tersembunyi, siap menembak apapun yang melintas di atas radius 5 km. Beberapa laporan dari media Rusia seperti Izvestia menulis bahwa unit Strela 10 berhasil menembak jatuh drone Poseidon, Leleka 100, dan beberapa UAV kamikaze buatan barat. Dalam banyak kasus, satu tembakan Strela cukup untuk menjatuhkan target, tanpa perlu radar, tanpa suara bising, dan tanpa memberitahu musuh dari mana rudal itu datang. Namun, tak semua kisah berakhir manis. Pasukan Ukraina juga berhasil menghancurkan sejumlah unit Strela 10 dengan drone FPV bersenjata, serangan artileri jarak jauh, hingga rudal berpemandu presisi. Duel di udara rendah ini menjadi pemandangan rutin, sebuah tarian maut antara teknologi baru dan warisan lama. Dan yang menarik, meskipun Strela 10 sudah berusia lebih dari 4 dekade, ia masih sering unggul. Di tangan operator berpengalaman, sistem ini bisa menembak jatuh drone kecil yang terbang hanya beberapa meter di atas tanah. Sebuah pencapaian luar biasa, bahkan untuk standar modern. Rahasia utama kehebatan Strela 10
bukan terletak pada ukuran rudalnya, melainkan pada cara kerjanya yang diam tapi mematikan. Strela 10 tidak menggunakan radar aktif yang bisa dilacak lawan. Sebaliknya, ia menggunakan panduan pasif inframerah dan elektrooptik. Artinya, sistem ini tidak memancarkan sinyal apapun dan hanya mengandalkan panas serta kontras cahaya target untuk membidik. Hasilnya, musuh sulit mendeteksi dari mana rudal diluncurkan. Hingga sudah terlambat, unitnya dilengkapi radar pasif 9S16 Flatbox yang bisa memindai area tanpa memancarkan gelombang elektromagnetik. Sementara rudalnya 9M333 adalah versi terbaru dengan 3 mode pencarian target: inframerah, fotokontras, dan resistansi gangguan. Rudal ini melesat lebih dari 500 meter per detik dengan jangkauan efektif hingga 5 km dan ketinggian serangan sekitar 3,5 km. Satu tembakan, satu peluang. Dan dalam banyak kasus, peluang itu cukup untuk membuat langit di atasnya bersih kembali. Banyak orang mungkin menganggap Strela 10 sudah ketinggalan zaman. Tapi, bagi Rusia, senjata ini adalah manifestasi dari filosofi militer Soviet yang masih dipegang teguh hingga kini. Lebih baik punya sistem sederhana yang bisa diandalkan di mana saja daripada teknologi mahal yang sulit dirawat. Itulah alasan mengapa Strela 10 masih diproduksi, dimodifikasi, dan terus digunakan. Ia mudah diperbaiki, komponennya tersebar luas, dan bisa dikerahkan di berbagai kondisi ekstrem, dari salju Siberia hingga gurun Timur Tengah. Dengan biaya operasional yang rendah dan kemampuan adaptasi tinggi, Strela 10 menjadi contoh nyata bagaimana efisiensi bisa mengalahkan kompleksitas. Dalam strategi Rusia, sistem seperti Strela 10 bukan hanya pelengkap, tapi penyeimbang, memberi perlindungan cepat untuk pasukan darat yang terus bergerak, sekaligus menjadi mata dan telinga bagi sistem pertahanan udara yang lebih besar. Strela 10, senjata klasik Rusia yang menolak mati dan tetap menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang berani terbang terlalu rendah